Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa yakin banget kepada suatu kata, tapi ternyata salah? Atau sering dengar kata itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermedia sosial, dan juga di berita, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan makna aslinya. Nah, masalah ini disebut dengan salah kaprah, yaitu kesalahan pemahaman atau penggunaan kata yang sudah terlanjur dianggap benar oleh banyak orang. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang sering salah kaprah, lengkap dengan makna yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Yuk kita mulai. Oke, kita ke kata yang pertama, yaitu absensi. Banyak orang menggunakan kata absensi untuk menyebut daftar hadir. Misalnya, jangan lupa isi absensi ya. Padahal secara makna, absensi berarti ketidakhadiran, bukan kehadiran. Kata ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu absence, yang artinya tidak hadir. Jadi, kalau mau benar-benar secara bahasa, istilah yang tepat adalah presensi atau daftar hadir, bukan absensi. Namun karena sudah sering dipakai, kesalahan ini jadi terasa wajar. Kita ke kata yang berikutnya, yaitu acuh. Dalam percakapan sehari-hari, sering kita dengar kalimat seperti, dia itu nggak acuh sama lingkungan. Nah, padahal makna kata acuh justru adalah peduli atau memperhatikan. Yang benar untuk menunjukkan tidak peduli adalah acuh tak acuh. Jadi kalau kita bilang dia acuh, itu artinya dia peduli. Kalau dibilang dia acuh tak acuh, barulah berarti tidak peduli. Langsung kita ke kata nomor 3, yaitu narasumber. Kata narasumber sering digunakan untuk menyebut orang yang diwawancarai atau memberikan informasi. Namun, secara struktur bahasa, kata nara berarti orang, dan sumber itu berarti informasi. Masalahnya, banyak yang menganggap kata nara adalah bentuk baku, padahal secara etimologis tidak berdiri sendiri dalam bahasa Indonesia modern. Meski begitu, narasumber tetap diterima secara umum, tetapi sering diperdebatkan dalam kajian bahasa. Kesimpulannya, kata ini tidak salah secara penggunaan umum, tapi sering disalahpahami asal-usulnya. Kita lanjut ke kata yang keempat, yaitu efektif dan efisien. Dua kata ini sering dipakai bersamaan, bahkan dianggap sama, padahal maknanya berbeda. Efektif berarti berhasil mencapai tujuan. Efisien berarti menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Contohnya, suatu program bisa efektif tapi tidak efisien, atau efisien tapi tidak efektif. Namun, karena sering disamakan, banyak orang menggunakannya secara keliru. Kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu fiktif dan non-fiktif. Kata fiktif sering dianggap berarti palsu atau bohong, padahal fiktif berarti berdasarkan imajinasi atau rekaan, bukan selalu bohong. Cerita fiksi bukan berarti penipuan, tapi karya imajinatif. Sedangkan kebalikannya adalah non-fiksi. Bukan non-fiksi seperti yang sering diucapkan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kata berikutnya, yaitu realita. Banyak orang menganggap realita adalah bentuk baku dari kata realitas. Padahal dalam bahasa Indonesia baku, yang benar adalah realitas. Kata realita merupakan bentuk tidak baku, sekalipun sangat sering digunakan dalam percakapan dan media. Untuk tulisan formal seperti laporan atau karya ilmiah, sebaiknya gunakan realitas. Kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu izin dan izin. Kata ini sering membingungkan. Banyak orang menulis izin, padahal bentuk baku yang benar menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah izin. Contohnya, izin bertanya. Kalau yang tidak baku adalah izin bertanya. Kesalahan ini sering terjadi karena pengaruh pengucapan sehari-hari. Oke, setelah kita membahas beberapa kata yang salah kaprah, kita harus tahu bahasa Indonesia itu mempunyai dua wajah, yaitu bahasa lisan, yaitu bahasa yang santai dan fleksibel, dan juga bahasa tulisan yang terstruktur dan juga baku. Perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan memang menjadi sumber banyak kesalahan. Dalam bahasa lisan, kita cenderung mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Selama lawan bicara memahami maksud kita, bentuk kalimat seringkali tidak terlalu dipermasalahkan. Namun dalam bahasa tulisan, terutama tulisan formal, setiap kata memiliki fungsi dan aturan. Kebiasaan lisan langsung dipindahkan ke tulisan tanpa penyesuaian, kesalahan pun akan muncul. Contohnya terlihat pada penulisan kata depan di. Banyak orang menuliskan di rumah atau di sekolah karena dalam ucapan tidak terdengar jeda, padahal dalam tulisan di sebagai penunjuk tempat harus dipisahkan. Kesalahan lain yang juga sering terjadi adalah penggunaan kata di mana di luar fungsi aslinya. Dalam bahasa Indonesia, di mana seharusnya digunakan sebagai kata tanya. Namun dalam praktik sehari-hari, kata ini sering dipakai sebagai penghubung. Misalnya, dalam kalimat saya tinggal di rumah di mana dekat kampus. Kesalahan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebiasaan berbahasa lisan dan juga terjemahan langsung dari bahasa asing. Akibatnya, struktur kalimat menjadi kurang tepat. Meskipun maksudnya masih bisa dipahami, namun yang perlu dipahami, tidak semua bentuk salah kaprah harus selalu dipermasalahkan dalam setiap situasi. Bahasa memiliki konteks. Dalam percakapan santai, obrolan dengan teman atau pesan singkat, penggunaan bahasa yang tidak baku masih bisa dimaklumi. Masalah muncul ketika bentuk-bentuk tersebut digunakan dalam situasi formal seperti laporan, surat resmi, karya ilmiah, atau dokumen akademik. Pada konteks inilah, ketepatan bahasa menjadi penting, karena bahasa tidak menyampaikan pesan, tetapi juga mencerminkan sikap, ketelitian, dan juga profesionalitas. Jika kesalahan-kesalahan ini dibiarkan tanpa disadari, dampaknya tidak hanya berhenti pada satu orang. Kesalahan akan terus diwariskan, ditiru, dan dianggap sebagai hal yang benar oleh generasi yang berikutnya. Lama-kelamaan, batas antara bahasa baku dan tidak baku menjadi kabur. Oleh karena itu, kesadaran berbahasa menjadi hal yang penting, bukan untuk membuat bahasa terasa baku, tetapi untuk menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa banyak kata dalam bahasa Indonesia yang selama ini kita anggap benar, ternyata digunakan dengan makna yang keliru. Kesalahan-kesalahan ini tidak selalu terjadi karena kita tidak tahu, tetapi seringkali karena kebiasaan. Kata-kata yang salah diucapkan berulang-ulang, digunakan oleh banyak orang, bahkan muncul di media sosial dan media massa, akhirnya terasa benar dan wajar. Fenomena salah kaprah ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan dinamis. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa pemahaman terhadap makna kata tetap sangat penting, terutama ketika kita berada dalam situasi formal seperti menulis laporan, karya ilmiah, surat resmi, atau berbicara di forum akademik. Menggunakan kata dengan tepat bukan berarti kita harus selalu baku.
selalu kaku, dan juga sok pintar, tetapi justru menunjukkan bahwa kita menghargai bahasa sebagai alat komunikasi dan identitas bangsa. Dengan memahami perbedaan makna kata, kita bisa menyampaikan pesan yang lebih jelas, lebih tepat, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Selain itu, mempelajari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi juga membantu kita menjadi lebih kritis terhadap bahasa yang kita dengar dan gunakan setiap hari. Kita jadi tidak sekedar meniru, tetapi juga memahami alasan di balik penggunaan suatu kata. Jadi, mulai sekarang tidak ada salahnya untuk lebih sering membuka kamus besar bahasa Indonesia, bertanya, ataupun mencari tahu makna kata yang sering kita gunakan. Karena semakin baik kita berbahasa, semakin baik pula juga kualitas komunikasi kita. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan, dan juga membuat kita lebih sadar dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan tepat, tanpa harus meninggalkan gaya bahasa yang santai dan juga komunikatif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, kemudian share, dan juga tuliskan di kolom komentar tentang kata-kata lain yang menurut kalian sering salah kaprah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari terus belajar mencintai bahasa Indonesia. Ciao!